Kenapa? Ada yang salah dengan penampilan saya? Saya ingin membuka pembicaraan dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian, para wanita, berpikir setiap paginya, kira-kira hari ini harus pakai topeng apa ya depan orang-orang? Menjadi wanita itu pusingnya minta ampun. Kalau kita terlalu tegas, dibilang galak. Kalau kita terlalu lembut, dibilang terlalu gampang setir. Kalau kita dandan, dibilang cari perhatian. Kalau kita nggak dandan, dibilang nggak bisa ngurus diri. Even cara duduk pun ada aturannya. Harus rapat, harus rapi. Kadang saya berpikir, apakah semesta memang mentakdirkan wanita untuk hidup berbeda? Atau memang sebenarnya ada buku panduan cara menjadi wanita normal atau cara menjadi wanita sesungguhnya yang lupa didongengin oleh ibu kita ketika kita kecil. Kita selalu dituntut untuk normal, tapi kata normal bagi wanita itu bukan sebuah standar, tapi sebuah labirin yang selalu berubah-ubah. Can we just live in peace? Dengan saya, Mafira Inzani Walani. Akhir-akhir ini kata normal menjadi pressure bagi wanita. Kita hidup di bawah 3 tuntutan utama. Norma, agama, dan normalitas sosial. Ketiga pilar ini harusnya menjadi pedoman etika, bukan menjadi jeruji yang membatasi arah gerak wanita. Saat wanita ingin melakukan satu hal yang baru, ada yang berbisik. Gak boleh gitu, perempuan gak baik begitu. Atau saat kita mencoba menegakkan keadilan, ada yang berteriak, ingat kodrat. Sebenarnya, bisakah wanita benar-benar hidup dengan normal? Baru-baru ini kita semua dihebohkan oleh berita dari salah satu institusi pendidikan terbaik di negeri ini. Kasus kekerasan seksual yang menimpa para wanita oleh 16 orang mahasiswa Fakultas Hukum dalam sebuah universitas negeri yang mana wanita ini hanya diam tanpa berbuat apapun, namun dijadikan objek seksual dalam sebuah forum chat oleh sekumpulan orang. Coba bayangkan posisinya. Mereka adalah seorang mahasiswa, seseorang yang mempelajari norma setiap harinya di bangku kuliah. Secara intelektual, mereka paham mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi justru di sana, di tempat yang seharusnya hukum dijunjung tinggi, tanpa berbuat apa-apa, normalitas yang ada justru dirusak. Mari kita lihat bagaimana lingkungan menanggapi kasus ini. Kayak terlalu lebay gak sih kasus FHUI? Dan bukannya emang grup untuk hal-hal yang fantasi aneh-aneh dari bahasa ya, gue lihat juga kayak konsepnya bercanda cowok aja. Lalu lihat ada orang lain merasa bijak berkata, jika kalian melihat kasus ini dari sudut pandang lain, maka jelas kakak tingkat ini secara tidak sengaja mengundang perhatian para mahasiswa agar terpesona melihat kemolekan tubuhnya. Mohon maaf ya. Kasus KS ini sebenarnya adalah konflik antara dua hak. Hak pelaku untuk berekspresi dan hak korban untuk merasa aman dan dihormati. Ada yang bilang kita terlalu lebay. Ada opini yang beredar bahwa apa yang terjadi di grup tersebut hanyalah bercandaan cowok normal. Sejak kapan normalitas laki-laki didefinisikan dengan merendahkan martabat wanita? Jika kita menganggap menjadikan tubuh wanita sebagai bahan fantasi dan candaan di grup tertutup adalah hal yang wajar, maka standar normal kita memang sudah rusak dari akarnya. Di tengah upaya kita mencari keadilan, masih ada yang berani berargumen bahwa kasus kekerasan seksual adalah konflik antara dua hak. Hak pelaku untuk berekspresi melawan hak korban untuk merasa aman. Kekerasan bukanlah ekspresi. Pelecehan bukanlah bentuk seni atau kebebasan berpendapat. Menjadikan trauma orang lain sebagai hak berekspresi adalah bentuk sebuah manipulatif yang paling jahat. Tidak ada hak yang memperbolehkan seseorang melanggar kedaulatan tubuh orang lain. Hati saya semakin sakit ketika melihat bagaimana lingkungan yang ada merespon kejadian ini.
Pertanyaan yang pertama kali muncul bukan bagaimana kondisi korbannya, melainkan emang pakaian dia kayak gimana? Tingkah laku dia beneran gak macam-macam? Atau bahkan yang paling parahnya, mereka mempertanyakan apakah perempuan tersebut merupakan perempuan baik-baik. Di saat wanita menjadi korban pun, dunia tetap menuntut mereka untuk membuktikan bahwa mereka merupakan wanita baik-baik sebelum mereka mendapatkan keadilan yang seharusnya. Apakah ketika kita tidak menjadi normal, perasaan sakit yang kita rasakan merupakan perasaan yang tidak valid? Apakah ketika kita pergi kemanapun kita berada, kita harus selalu memperhatikan pakaian kita seserius itu? Atau apakah ketika kita pergi kemanapun, kita tetap harus merasakan takut dan was-was terhadap lingkungan yang ada? Apakah yang seperti itu wajar? Apakah yang seperti itu normal? Itu tidak normal. Itu adalah tanda bahwa lingkungan yang ada itu justru lingkungan yang rusak. Kadang kita terjebak pada sebuah lingkungan yang melupakan manusia di dalamnya. Kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara menjaga nama baik institusi, bagaimana cara menjaga norma agama, sampai kita lupa bahwa di setiap kasus yang ada seseorang yang merasa dunianya baru saja hancur. Norma dan agama seharusnya menjadi sebuah alat untuk berlindung, bukan alat untuk membungkam korban. Kita membutuhkan lingkungan yang didasarkan atas empati, bukan didasarkan atas aturan yang dingin. Lalu, apa hubungannya dengan kita? Banyak orang berpikir bahwa inovator merupakan orang-orang yang menciptakan teknologi yang canggih. Tapi menurut saya, yang kita butuhkan saat ini merupakan inovator sosial. Mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang cukup peduli pada masalah di sekitar. Seseorang yang berani berkata bahwa ini tidak benar ketika mereka melihat teman-temannya melakukan pelecehan secara verbal di tongkrongan. Inovasi ini muncul berdasarkan keresahan. Ketika kalian merasa sesak, ketika melihat seorang manusia atau seorang wanita berada di bawah standar ganda lingkungan yang ada, ubah rasa sesak tersebut menjadi sebuah tindakan. Kita tidak butuh manusia dengan otak-otak jenius untuk menyadari bahwa lingkungan kita saat ini itu tidak baik-baik saja. Kita hanya butuh orang-orang yang memiliki hati yang baik. Teman-teman sekalian, wanita mungkin belum bisa hidup dengan normal pada dunia yang sempit saat ini. Tapi kita memiliki kekuatan untuk mendefinisikan ulang apa itu normal. Normal adalah ketika seorang wanita dapat meraih mimpinya tanpa ditanya, terus siapa yang ngurus rumah? Normal adalah ketika seorang korban berani melaporkan tanpa takut merasa dihakimi oleh norma yang ada. Jadi, call to action saya kepada teman-teman sangat sederhana. Jadilah pendukung yang lebih manusiawi. Jangan menjadi sebuah labirin yang mengekang wanita. Jadilah pintu yang lebih terbuka dan mulailah mendengarkan tanpa menghakimi. Karena pada akhirnya, sebuah lingkungan, baik itu norma, pendidikan, maupun agama, hanya bernilai jika mereka dapat melindungi hal yang paling rentan di dalamnya. Jadi, marilah kita berhenti
menuntut wanita untuk menjadi normal. Dan marilah kita membangun dunia yang cukup waras untuk mereka tinggali. Saya Makfirah Inzani Mulani. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.